Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Yang satu ada jelaskan maksud kodo dan kodar. Menurut bahasa kodo artinya memutuskan, menentukan, dan memerintahkan. Sedangkan menurut istilah kodo artinya keputusan terhadap sesuatu rencana yang telah ditentukan. Sedangkan kodar artinya ketentuan. Menurut istilah, kodar adalah rencana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. 2. Bagaimana penting beriman pada kodar dan kodar Allah? Pentingnya beriman pada kodar dan kodar Allah dapat mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Dua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita percaya dengan adanya kodar dan kodar Allah, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar pada Allah SWT. Ketiga, takdir itu ada bermacam-macam. Sebutkan satu persatu dan jelaskan dengan singkat. Takdir ada 5, yaitu 1. At-takdirul a'am, takdir yang bersifat umum. At-takdirul a'am adalah takdir Rabb untuk seluruh alam. Dalam arti dia mengetahui dengan ilmunya, mencatat, menghendaki, juga menciptakannya. Kedua, ada takdirul basyari, yaitu takdir yang berlaku untuk manusia. Takdirul basyari adalah takdir yang di dalamnya Allah SWT mengambil janji atas semua manusia bahwa dia adalah Rabb mereka. Ketiga, ada at-takdirul umri, takdir yang berlaku untuk bagi usia. Takdirul umri adalah takdir atau ketentuan yang terjadi hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya, dan ketetapan tentang kesengsaraan dan kebahagiaan. Keempat, ada takdirus sanawi, takdir yang berlaku untuk tahunan. Takdirus sanawi adalah dalam malam Lailatul Qadar pada setiap tahun ditulis apa yang akan terjadi dalam setahun ke depan. Kelima, ada at-takdirul yaumi, yaitu takdir yang berlaku harian. At-takdirul yaumi yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rezeki, menghidupkan, kematian, mengampuni dosa, dan menghilangkan kesusahan. Keempat, berdasarkan penetapannya takdir ada 2 macam, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Takdir mualak adalah takdir Allah SWT yang masih dapat diusahakan kejadiannya oleh manusia. Sebagai contohnya, dalam kehidupan ini kita sering melihat dan mengalami sunatullah, hukum Allah yang berlaku di bumi ini, yaitu hukum sebab akibat yang berasal dari seperti bumi berputar pada porosnya 24 jam sehari, dan air kalau dipanaskan pada suhu 100 Celcius akan mendidih, dan kalau didinginkan pada suhu yang rendah akan menjadi es. Takdir mubrom adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan kejadiannya. Contoh, nasib manusia, lahir, kematian, jodoh, terjadinya kiamat, dan sebagainya. Kelima, kodo dan kodar itu ada 4 tingkatan. Sebutkan satu persatu. Yang pertama ada tingkat al-ilam, pengetahuan. Artinya mengimani dan meyakini bahwa Allah SWT adalah segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kedua, ada al-kitabah, penulisan. Artinya mengimani bahwa Allah SWT telah menuliskan ketetapan segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Ketiga, ada al-masyiyah. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi di langit dan di bumi adalah dengan kehendakan Allah SWT. Keempat, ada al-khalaq, penciptaan. Artinya mengimani bahwa Allah SWT penciptaan segala sesuatu, apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Keenam, yang terakhir, apa hikmah beriman pada kodo dan kodar? Hikmah beriman pada kodo dan kodar, kita dapat menjadi orang yang beriman, lebih banyak bersyukur, menjadi orang yang sabar, terlalu berusaha, terhindar dari sifat sombong, selalu berharap pada Allah, jiwa kita menjadi yang tenang, dan
kita menjadi orang yang lebih tawakal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.